Om Swastiastu. Selamat malam, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi ekonomi manajerial tentang mengidentifikasi dan memahami analisis tentang permintaan dan konsep elastisitas permintaan. Sebelum memulai presentasi ini, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama, Luh Putu Elvinayanti. Yang kedua, Luh Kadek Rahayu Pratiwi. Yang ketiga, Ninyoman Ani Utari. Yang keempat, I Gusti Ayudiah Parameswari. Dan yang kelima, saya sendiri Niputu Oktariani sebagai moderator. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi konsep elastisitas harga permintaan. Salah satu ukuran derajat kepekaan yang paling sering digunakan dalam analisis permintaan adalah elastisitas, yang didefinisikan sebagai persentase perubahan kuantitas yang diminta sebagai akibat dari perubahan nilai salah satu variabel yang menentukan permintaan sebesar 1%. Nah, persamaan untuk menghitung elastisitas adalah sebagai berikut. Elastisitas sama dengan persentase perubahan Q per persentase perubahan X, atau delta Q per delta X. Untuk elastisitas permintaan Q adalah jumlah barang yang diminta. X adalah variabel dalam fungsi permintaan dan delta menunjukkan jumlah perubahan variabel tersebut. Oleh karena itu, setiap variabel independen dalam fungsi permintaan memiliki satu elastisitas. Yang kedua, ada elastisitas pada kurva permintaan. Semua kurva permintaan yang linier, kecuali yang elastis sempurna atau inelastis sempurna, mempunyai elastisitas yang berbeda-beda pada setiap titik pada kurva permintaan tersebut. Namun dengan kata lain, setiap kurva permintaan yang linier bisa saja elastis untuk beberapa tingkat output, tetapi inelastis untuk tingkat output yang lainnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya mengenai elastisitas harga dan total pendapatan. Elastisitas harga adalah elastisitas yang menunjukkan derajat kepekaan jumlah produk yang diminta terhadap perubahan harga dengan menggunakan rumus elastisitas titik, di mana elastisitas titik sama dengan elemen P sama dengan turunan Q per turunan P dikali P per Q, di mana turunan Q per turunan P adalah turunan parsial dari fungsi permintaan P. P dan Q adalah harga dan kuantitas pada sebuah titik pada kurva permintaan. Selanjutnya, kegunaan elastisitas harga. Elastisitas harga sangat berguna untuk tujuan seperti setiap perusahaan harus mengetahui elastisitas kurva permintaannya jika perusahaan tersebut akan menetapkan harga produk. Misalkan, sebuah perusahaan yang akan memaksimumkan labanya tidak akan pernah menurunkan harga produknya pada kisaran inelastis dari kurva permintaannya, karena penurunan harga akan menurunkan TR-nya, dan pada waktu yang bersamaan penurunan harga juga akan menyebabkan meningkatnya biaya produksi karena output akan meningkat. Selanjutnya, hubungan antara elastisitas harga dengan AR, MR, dan TR. Kurva permintaan yang ditunjukkan pada gambar tersebut mempunyai bentuk umum seperti P sama dengan A min BQ, di mana A adalah titik potong, sedangkan B adalah koefisien slope. Dan TR ditunjukkan TR sama dengan P kali Q sama dengan kurung buka A dikurang BQ kurung tutup Q sama dengan AQ dikurang BQ kuadrat. MR dapat diperoleh dengan cara menurunkan TR pada Q. MR sama dengan DTR per DQ sama dengan A dikurangi 2BQ. Selanjutnya, permintaan yang elastis, unity dan inelastis. Elastis harga dibedakan menjadi 3 kisaran dengan menggunakan elemen P untuk menggambarkan nilai mutlak dari elastisitas harga tersebut. Ketiga kisaran elastisitas tersebut, yang pertama, nilai mutlak dari
elemen P lebih besar dari 1 didefinisikan sebagai permintaan yang elastis. Misalkan, nilai mutlak elemen P sama dengan min 3,2 dan nilai mutlak elemen P sama dengan 3,2. Yang kedua, nilai mutlak elemen P sama dengan 1 didefinisikan sebagai elastisitas uniter. Misalkan, nilai mutlak dari elemen P sama dengan min 1 dan nilai mutlak dari elemen P sama dengan 1. Dan yang terakhir, nilai mutlak dari elemen P lebih kecil dari 1 didefinisikan sebagai permintaan yang inelastis. Misalkan, nilai mutlak dari elemen P sama dengan min 0,5 dan nilai mutlak dari elemen P sama dengan 0,5. Jika permintaan bersifat elastis, yakni nilai mutlak elemen P lebih besar daripada 1 yang menunjukkan persentase perubahan kuantitas lebih besar daripada persentase perubahan harga, maka suatu perusahaan persentase kenaikan harga akan menyebabkan persentase penurunan kuantitas lebih besar dan akhirnya menurunkan TR. Jika permintaan bersifat inelastis, yang berat suatu kenaikan harga menyebabkan penurunan kuantitas yang dimiliki lebih kecil daripada perubahan harga tersebut, maka TR akan naik. Hubungan-hubungan tersebut diringkas sebagai berikut. Yang pertama, permintaan yang elastis. Nilai mutlak dari elemen P lebih besar dari 1, itu berarti TR turun jika harga naik, sedangkan TR naik jika harga turun. Yang kedua, elastis uniter. Nilai mutlak elemen P sama dengan 1, TR tidak terpengaruh oleh perubahan harga. Dan yang terakhir, permintaan yang inelastis. Nilai mutlak elemen P lebih kecil daripada 1, TR naik jika harga naik, TR turun jika harga turun. Dan selanjutnya, elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan merupakan suatu ukuran kepekaan dari kuantitas yang diminta terhadap perubahan pendapatan. Dengan menggunakan persamaan kalkulus dan elastisitas titik dan membutuhkan tanda I. Untuk mendapatkan maka elastisitas pendapatan titik bisa ditulis dengan berikut. Elastisitas elemen I sama dengan turunan Q per turunan I dikali I per Q. Pendapatan dan jumlah produk ini dibeli biasanya bergerak dengan arah yang sama. Oleh karena A mendapatkan pendapatan dan jumlah penjualan tidak berhubungan terbalik tetapi berbanding lurus, maka turunan Q per turunan I dan sigma I adalah positif. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Faktor-faktor penentu yang mempengaruhi elastisitas harga permintaan. Yang pertama ada permintaan industri. Ada 3 alasan untuk membedakan elastisitas harga, yaitu seberapa jauh suatu barang dianggap sebagai kebutuhan pokok. Yang kedua ada ketersediaan barang-barang pengganti. Yang ketiga, proporsi pendapatan yang dijalankan untuk suatu produk tertentu. Yang kedua ada permintaan perusahaan. Dalam monopoli murni, kurva permintaan perusahaan juga merupakan kurva permintaan industrinya. Yang ketiga ada tersedia atau tidaknya barang pengganti di pasar. Yang keempat, jumlah pengguna atau tingkat kebutuhan dari barang tersebut. Yang kelima, jenis barang dan pola referensi konsumen. Yang keenam, periode waktu yang tersedia untuk menyesuaikan terhadap perusahaan harga atau periode waktu pengguna barang tersebut. Terakhir, kemampuan relatif anggaran untuk mengimpor barang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang permintaan terhadap suatu komoditas.
bagian dari permintaan total pasar atau industri terhadap suatu produk yang dihadapi oleh perusahaan tertentu bergantung pada jumlah perusahaan di dalam industri dan pada struktur atau bentuk organisasi pasar dari industri tersebut. A. Permintaan individual terhadap suatu komoditas. Permintaan akan suatu komoditas timbul karena keinginan konsumen dan kemampuannya untuk membeli suatu komoditas. Teori permintaan konsumen mempostulakan bahwa jumlah komoditas yang diminta merupakan suatu fungsi dari atau bergantung pada harga komoditas tersebut, pendapat konsumen, harga komoditas yang berhubungan atau komplementer atau substitusi, dan atau selera konsumen. Dalam bentuk fungsi dapat ditulis Q dx sama dengan F dalam kurung Px, I, Py, T, di mana Qd adalah kuantitas komoditas X yang diminta oleh individu per periode waktu, Px adalah harga per unit komoditas X, I adalah pendapatan konsumen, Py adalah harga komoditas yang berhubungan dalam kurung substitusi atau komplementer, T adalah selera konsumen. B. Dari permintaan individual menjadi permintaan pasar. Kurva permintaan pasar untuk suatu komoditas secara sederhana merupakan penjumlahan secara horizontal dari kurva-kurva permintaan semua konsumen dalam suatu pasar. Sebagai contoh, dalam bagian atas pada kurva permintaan pasar untuk komoditas X diperoleh dengan menjumlahkan kurva permintaan individual 1 atau D1 dengan individual 2 atau D2 secara horizontal, dengan asumsi bahwa hanya mereka berdua konsumen dari pasar tersebut. Maka pada Px sama dengan 5, kuantitas permintaan pasar sebanyak 5 unit komoditas X merupakan jumlah dari 3 unit komoditas X yang diminta oleh individual 1 dan 2 unit komoditas Y yang diminta oleh individual 2. Jika terdapat 100 individu dalam suatu pasar dengan masing-masing sebuah kurva permintaan Dx, kurva permintaan untuk komoditas X menjadi Dx. Dx mempunyai bentuk yang sama dengan Dx, tetapi skalanya secara horizontal mengacu kepada ratusan unit dari komoditas X. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu menghitung elastisitas harga permintaan. Dari rumus elastisitas, E sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q menunjukkan bahwa delta Q per delta P adalah turunan pertama dari Q atau Q1. Contoh soal 1, fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan 50. Tentukan besar elastisitas permintaan pada tingkat harga P sama dengan 80. Penyelesaiannya, jika P sama dengan 80, maka Q sama dengan 50 min 1/2 dikali 80, sama dengan 50 dikurangi 40 sama dengan 10. Jika Q sama dengan 50 min 1/2 P, maka Q1 sama dengan delta Q per delta P sama dengan min 1/2. Jadi, E sama dengan Q1 dikali P per Q sama dengan min 1/2 dikali 80/4 sama dengan min 4 elastis. Contoh soal yang kedua, diketahui fungsi permintaan P sama dengan 100 min 2Q. Hitunglah elastisitas permintaan pada tingkat harga P sama dengan 50. Penyelesaiannya, jika P sama dengan 50, maka 50 sama dengan 100 min 2Q, sama dengan 2Q min 50. Q sama dengan 25. Jika P sama dengan 100 min 2Q, maka delta P per delta Q dikurangi P1 sama dengan min 2, dan delta P per delta Q dikurangi Q1 sama dengan min 1/2. Jadi, E sama dengan Q1 dikali 1/2 sama dengan min 1/2 dikali 30/25 sama dengan min 1 uniter. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok 3 mengenai materi mengidentifikasi dan memahami analisis tentang permintaan dan konsep elastisitas permintaan.
Apabila teman-teman ingin bertanya ataupun ingin menambahkan, waktu dan tempat kami persilahkan. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.